Muhammad Ali Ramdhani, STP MT, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alimil ulama al kiram, wabil khusus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamad yang sesaat lagi akan berkumpul bersama kita. Selamat datang Romo Yai. Yang kita hormati Sekretaris PW NU Provinsi Jawa Timur Dr. Kiai Haji Hasan Ubaidillah. Yang saya hormati sahabat saya Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Kiai Haji Husnul Marom, dan para pengurus LP Ma'arif PBNU hadir di antara kita, Kakanda Ogi, kemudian sahabat saya, sahabat Idris, Ketua LP Ma'arif Provinsi Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Nur Shodiq Askandar beserta jajarannya, dan yang saya hormati para pengurus LP Ma'arif PCNU dan ibu bapak yang saya hormati, dan mohon izin saya ingin menyapa orang yang khusus yang memang disapa oleh Ketua, Ibu Wakil Bupati Gresik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bersilatul qalb dalam kerangka membangun cita-cita bersama, merancang sebuah peradaban yang kemudian pada hari ini dibingkai dalam sebuah kegiatan yang tentu saja syarat makna berkenaan dengan mekanisme organisasi untuk merencanakan hal-hal yang akan kita abdikan, termasuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan masa lalu yang kemudian diberi tajuk Rakerwil LP Ma'arif PWNU Jawa Timur tahun 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Sebelum saya kualat, saya pun ingin menyapa sahabat saya Gus Mujib. Mana tadi Gus Mujib? Gus Mujib karena sahabat saya dari mulai PP Ansor di Ansor. Makasih ada di belakang. Makasih Gus atas pertemanan dan persahabatan, kesejatiannya membangun sebuah nilai-nilai persahabatan. Khusus untuk sahabat saya pengen tepuk tangan dulu lah urusan itu. Para Kiai, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu saja ketika kita bercerita tentang sebuah hikmah Nahdlatul Ulama, semuanya diarahkan pada penciptaan peradaban yang lebih baik. Dan ketika bercerita tentang peradaban, maka pengawalnya adalah lembaga pendidikan. Ibu dan Bapak, kita berharap kalau saya boleh mentamsilkan lembaga pendidikan Ma'arif, kalau saya tamsilkan ke dalam sebuah gedung, pada hari ini kita berkeinginan mewujudkan lembaga pendidikan Ma'arif layaknya atau tidak sekedar mewujud menjadi Menara Gading, tidak sekedar mewujud menjadi Menara Gading yang indah, elok dan berwibawa dipandang, tetapi kita bercita-cita agar LP Ma'arif menjadi sebuah mercusuar yang mampu menerangi dunia di saat kegelapan dan mampu menunjukkan bagi anak-anak bangsa yang tengah mencari peradaban. Saya tentu saja ingin memberikan highlight dan apresiasi yang mendalam atas keinginan besar dari LP Ma'arif PWNU Jawa Timur yang memberikan 3 hal yang menjadi aksentuasi hikmahnya. Yang pertama adalah ruang ideologisasi, penguatan ideologisasi. Yang kedua adalah transformasi digital, dan yang ketiga adalah membangun epicentrum sekolah-sekolah unggulan untuk menciptakan hikmah terbaik kita bagi anak bangsa. Saya kira relevan kalau bicara tentang kondisi kekinian, Ibu dan Bapak. Pada hari ini banyak yang menggambarkan bahwa dunia saat ini tengah mengalami sebuah turbulensi
yang kemudian disebut dengan model VUCA. VUCA pada dasarnya menggambarkan bahwa dunia pada hari ini, VUCA itu adalah akronim. V-nya untuk mewakili volatil, bahwa dunia hari ini tengah bergejolak. Banyak hal-hal yang mengagetkan. Tak pernah ada yang berpikir tiba-tiba madrasah sekolah berhenti, proses pembelajaran tatap muka 2 tahun, tetapi hari ini kita alami. Kemudian Ibu dan Bapak, hari ini menurut VUCA kita mengalami sebuah kondisi yang disebut dengan uncertainty atau ketidakpastian. Ulama-ulama kita pada masa lalu selalu bilang, nasihat-nasihat ke kita, hiduplah untuk senantiasa beradaptasi dengan zaman. Karena orang tua kita mengajarkan sesuatu hal yang paling statis di dunia ini adalah dinamika. Itu lawan katanya. Sesuatu hal yang paling statis adalah dinamika. Sesuatu hal yang pasti adalah perubahan. Dan sesuatu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Dan sesuatu hal yang tetap adalah perubahan. Ibu dan Bapak, pada hari ini kita tengah mengalami sebuah aroma perubahan yang teramat sangat dahsyat, sehingga model-model seperti transformasi digital merupakan bagian dari cara kita untuk memberikan pengabdian secara bermakna. Izinkan pada tempat ini, forum ini, saya adalah orang yang selalu senang dengan budaya-budaya lokal, dan saya pun ingin memperkenalkan salah satu falsafah Sunda. Di falsafah Sunda ada sebuah pepatah yang menyebut, kalau Anda ingin memberikan hidup bermakna, maka Anda harus mindung ka waktu, ka bapak ka zaman, ngigelan zaman, terngigel zaman. Tak usah khawatir, akan saya terjemahkan. Kalau Anda ingin menjadikan lembaga Anda atau diri Anda bermakna pada sebuah dinamika zaman, maka Anda harus meluruh, berhiburkan waktu, berayahkan zaman, menari bersama zaman untuk menarikan zaman, mengambil nilai-nilai terbaik dalam konteks kekinian. Katakanlah pada hari ini kita mengenal dunia internet, sama halnya ketika kita melihat bagaimana penyebaran agama Islam di tanah Jawa dulu dilakukan melalui teknologi paling mutakhir di saat itu, yang namanya wayang. Wayang adalah teknologi media komunikasi yang paling mutakhir, dan ulama kita menguasai itu untuk menyebarkan. Hari ini Ibu dan Bapak, ada yang disebut dengan YouTube, ada yang disebut dengan TikTok, ada yang disebut dengan Metaverse. Maka kuasailah itu untuk kemudian ujung-ujungnya adalah menarikan zaman. Jangan sampai kita menari di atas gendang irama yang orang jalankan. Sehingga sungguh aneh ketika ada orang yang menyebut bahwa wayang bukan bagian dari budaya muslim, tetapi dia menggunakan YouTube sebagai bagian dari budaya dia untuk menyebarkan paham-pahamnya. Ibu dan Bapak, tuntutan ini semakin nyata, dan saya ingin menyampaikan, walaupun menggunakan teorema-teorema lain, izinkan, karena kita pun pernah belajar undur makola wala tandur makola. Ada seorang filosof abad pertengahan yang bernama Charles Darwin yang teorinya kerap kali kita tolak, tetapi ada satu dalil yang kemudian dia kemukakan, bahwa tidak ada spesies yang mampu bertahan di dunia ini. Semuanya akan punah dan mati, termasuk yang paling cerdas sekalipun, kecuali mereka yang mampu melakukan perubahan seirama dengan perubahan zaman. Kalaulah kemudian kita merujuk pada seorang pemikir pada tahun 1900-an, kita ketemu dengan Einstein. Dia bilang bahwa orang yang paling cerdas bukan orang yang paling cepat menghitung atau mampu menghafal jutaan rumus, tetapi mereka yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, sebab zamanmu beda dengan zamannya. Kekuatan kita untuk mengadaptasi berbagai perubahan, untuk membawa aroma dan dinamika perubahan itu menjadi penting. Sehingga sungguh saya memberikan apresiasi buat LP Ma'arif Jawa Timur yang telah mencanangkan transformasi digital sebagai bagian dari adaptasi LP Ma'arif dalam kondisi kekinian. Tentu saya harus mengingatkan
Ketika kita melangkahkan kaki pada sesuatu hal yang baru, jangan lupa dengan nomor satu, penguatan ideologi. Bukankah guru-guru kita mengajarkan pada kita al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Anda boleh mencari sesuatu hal yang baru, yang lebih baik, tetapi jangan pernah meninggalkan dan menanggalkan hal yang fundamental di dalam kehidupan kita. Apalagi itu dipandang sesuatu hal yang lebih baik. Boleh mencari sesuatu hal yang baru, tapi jangan pernah meniadakan dan melupakan sesuatu hal yang lama yang baik, dan itu adalah substantif. Kemudian ibu dan bapak, ketika kita bercerita tentang dunia adaptasi, maka banyak hal yang perlu kita lakukan. Hari ini ibu dan bapak, kita ingin menciptakan sekolah madrasah LP Ma'arif sesuai dengan perkembangan zamannya. Maka kita ingin mencoba model konsep well-being school atau sekolah yang membahagiakan. Ibu dan bapak, saya berharap betul LP Ma'arif dengan sekolah dan madrasahnya merupakan rumah kedua dari anak-anak kita yang tentu saja dia membahagiakan. Dia datang ke sekolah tidak pernah memperoleh hal-hal yang buruk, sehingga di sekolah madrasah LP Ma'arif paling tidak harus menjaga 4 hal. Yang pertama, kita harus menjaga kondisi psikologi tumbuh kembang dari anak-anak kita. Tidak boleh di tempat kita ada bentuk-bentuk bullying, bentuk-bentuk penistaan, bentuk-bentuk penciptaan karakter-karakter yang mengerdilkan kemanusiaan. Bukankah kita selalu diingatkan bahwa fungsi dari madrasah dan sekolah adalah memanusiakan manusia? Tak boleh ada satupun ruang di Ma'arif yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, sebuah madrasah atau sekolah dia harus menjaga kondisi fisik dari siswanya. Ibu dan bapak, saya berharap pendidikan kita itu tidak ansih mengelola tentang kemampuan kognitifnya, tetapi juga mengolah fisiknya. Sebab ibu dan bapak, satu hari saya pernah dinasehati oleh guru utama saya, ayahanda almarhum. Beliau bilang begini, jangan sekali-kali mengambil keputusan ketika engkau marah, sebab setengah kecerdasanmu lagi hilang. Dan jangan mengambil keputusan ketika engkau sakit, sebab separuh kecerdasanmu lagi hilang. Ibu dan bapak, dua makna ini kemudian saya memandang bahwa kecerdasan seseorang yang menjadi hakikat esensi dari manusia itu hanya bisa terjaga apabila dia sehat secara fisik dan sehat secara mental. Maka saya berharap pendidikan Ma'arif juga mengelola tentang kecakapan fisik dari anak-anak kita. Tak boleh madrasah sekolah kita menghasilkan orang-orang yang rapuh dari sisi fisiknya. Yang ketiga, saya berharap agar kemudian kemampuan sosial dari siswa didik kita selalu tumbuh dan berkembang di madrasah kita. Madrasah kita adalah sebuah kawah candra di muka, sebuah proses untuk menciptakan anak-anak bangsa yang tidak sekedar berpikir untuk dirinya, tetapi dia memahami bagaimana berkolaborasi, bagaimana dia menghormati orang lain, respek pada orang lain, karena sejatinya seorang manusia yang akan bermakna nanti adalah ketika dia mampu melakukan kerjasama dengan orang lain. Hari ini ibu dan bapak, jangan pernah menciptakan alumni-alumni dari sekolah dan madrasah yang sekedar cerdas secara intelektual, tetapi dia harus cerdas secara sosial. Sebab dunia hari ini tidak pernah memberikan tempat pada Superman kecuali super team. Kita berharap kita mampu menciptakan orang-orang yang super team, tidak soliter. Saya juga pernah dinasehati oleh Pak Kakanwil. Pak Kakanwil bilangnya begini, kalau engkau ingin berjalan cepat, silahkan jalan sendirian. Tapi kalau engkau ingin berjalan jauh, mari kita bergandengan tangan.
perjalanan membangun peradaban bukan soal cepat dan lambat, tetapi ini adalah perjalanan jauh. Hari ini saya ingin mengingatkan, dunia kita adalah dunia yang penuh dengan kompetisi dan kontestasi. Tetapi saya ingin mengingatkan, tak boleh dan tak ingin saya mendengar ada pendidikan ma'arif yang bersaing dengan pendidikan ma'arif yang lainnya. Di antara kita bukan musuh. Musuh utama kita adalah kebodohan. Berkompetisi adalah sesuatu hal yang biasa, tetapi jangan pernah menganggap musuh. Hari ini kita berkompetisi dalam konteks paling partner, gitu aja. Dan yang terakhir, Ibu dan Bapak, sebuah pendidikan harus membuka ruang cakrawala kognitif dari anak bangsa. Saya tentu saja, karena ini adalah bisnis utama kita dan ini sudah kokoh, dan izinkan saya juga memberikan apresiasi penghormatan untuk SMA yang Gresik. Mana pimpinan AP Ma'arif Gresik? Mana ada? Tidak ada. Ya, untuk Bapak berbaju putih, ya alhamdulillah. Dan ini adalah tempat terbaik kita, dan tak perlu dilawan, tak perlu dikompetisi. Mari kita berkolaborasi, sebab hari ini tidak ada Superman, yang ada adalah Super Team. Ya. Ibu dan Bapak, saya tidak ingin banyak bicara karena pada hari ini yang layak untuk bicara adalah Ketua PWNU. Mohon izin Romo Yai, tetapi karena ini kangen saja ingin menyampaikan beberapa gagasan, dan hari ini halal bihalal. Tentu halal bihalal tanpa ucapan permohonan maaf dan lahir itu tidak lengkap. Dari lubuk hati yang terdalam, atas nama pribadi, atas nama pengurus, ada Kanda Ogi, ada sahabat Idris, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum wa syamana wa syamakum. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.